Bagaimana tanggapan kita tentang customer yang protes, customer yang komplain dengan produk yang kita jual? Kira-kira seperti itu. Ini nanti teman-teman bisa tonton video dari Makan Lur ya. Ini dia videonya. Kenapa Saya tanya balik, lagi? Saya tanya balik. Oke, kenapa tanya balik? Sejago-jagonya sales produk Rolex, ada nggak di luar sana yang menjelaskan sampai sedetail itu? Ya nggak tahu, tugas sales tuh juga detail, jelasnya detail. Itu ramai sekali tentang beli mobil Hyundai Fatmawati ya. Dan ternyata dia membeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kira-kira seperti itu. Saya tidak mau menjelaskan secara detail masalahnya. Nanti teman-teman bisa tonton aja video ini ya. Ini rame banget. Yang pengen saya tekankan di sini adalah tentang masalah pelayanan teman-teman sekalian ya. Tentang masalah branding. Karena pelayanan berantakan, branding berantakan. Kenapa? Karena pelayanan itu termasuk namanya produk branding. Produk branding mempengaruhi terhadap corporate branding. Maka kalau produk brandingnya berantakan mulai dari pelayanan ya, produknya sendiri rusak, produknya sendiri tidak baik, ya maka corporate brandingnya hancur. Pasti jelas itu seperti itu. Dan kenanya merambat kemana-mana. Nah, yang pengen saya tekankan di sini adalah bagaimana kalau ada customer yang komplain dengan produk yang sudah mereka beli. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dengarin nih teman-teman sekalian agar teman-teman ya kalau nanti jualan produk tiba-tiba dikomplain, walaupun sebenarnya customernya benar gitu kan, ya teman-teman bisa melakukan dua hal ini. Kalaupun nggak benar, ya tetap lakukan dua hal ini, ya dua hal ini. Apa itu Mas Didik? Pertama, teman-teman mengatakan minta maaf dulu. Yang kedua, terima kasih. Atau dibalik, terima kasih dulu baru minta maaf. Contohnya gimana? Ah, ini produknya jelek, produknya kurang bagus, produknya tadi saya sudah beli, nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bilang, minta maaf dulu. Atau terima kasih Kak atas kritikannya, mohon maaf. Kalau boleh tahu ini produknya kenapa ya Kak? Kasih dia suruh untuk menjelaskan. Ketika dia menjelaskan, jangan dipotong. Dengarkan sampai dia menjelaskan semuanya. Begini, saya sudah membeli ini. Contoh lah, saya sudah beli pancake durian Mas Didik. Pancake duriannya ternyata basi. Mohon maaf, ini pancake duriannya kakak tadi taruh di freezer atau tidak? Ini tidak saya taruh di freezer. Emang harus taruh di freezer? Iya, sebaiknya taruh di freezer Kak, karena ketahanannya cuma 3 jam saja. Oh, kok nggak bilang? Nah, anggaplah dia misalnya kesalahan customer, misalnya seperti itu. Ya teman-teman tetap harus melakukan minta maaf, terima kasih. Udah, itu paling aman menurut saya. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Mohon maaf. Sebenarnya ini produknya ya harus ditaruh di freezer, tapi karena ini murni kesalahan kami dan tim tidak memberikan edukasi kepada Kakak, ini kami ganti balik. Ganti, selesai. Paling aman seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Apalagi kalau emang jualan produknya adalah jualan mobil yang garansinya masih ada, paling aman ganti, selesai. Ya. Berarti pertama adalah teman-teman melakukan terima kasih Kak atas kritikannya dengan nada yang cukup baik, dengan senyuman yang cukup baik. Baru yang kedua, mohon maaf. Ingat, minta maaf itu adalah kunci dari segala komplain. Apalagi warga Indonesia atau orang Indonesia ini sebenarnya warganya ya saling pemaaf menurut saya. Makanya ada apa-apa di negara ini, kalau ada apa-apa mohon maaf, dimaafi sama netizen kan begitu. Oke, terima kasih, mohon maaf. Dan ketika mereka menjelaskan apa saja yang menjadi problem, saran saya dengarkan sampai selesai, dengarkan sampai selesai. Itu penting banget. Ini untuk semua yang merasa adalah bagian dari sales, bagian dari admin di sebuah perusahaan, dengerin komplain dari customer. Itu yang paling penting. Ya, ketika dengerin, pahami apa yang mereka komplainkan. Ya, ketika mereka komplain tentang A, komplain tentang B, dengerin aja dulu. Dan kalaupun kita mau membalas komplain mereka, kalaupun mau membalas atau menjelaskan, jangan pernah nadanya di atas dari mereka. Ya, jangan pernah nadanya di atas dari mereka. Dan jangan pernah membela diri dulu. Ya, jangan pernah membela diri dulu. Kalau emang ya penjelasan dia sudah sedetail mungkin dan kita memahami apa yang dia komplain tersebut itu dulu. Oh, saya paham Kak, kebutuhan Kakak sebenarnya adalah ini. Oh, saya paham Kak, kenapa pancake duriannya bisa basi. Ya, pancake duriannya bisa asem. Ya, mohon maaf itu kesalahan kami dan kami ganti balik Kak ya. Ini pancake durian yang baru. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Karena customer kalau dia merasa kecewa dengan produk kita, dia akan cerita ke semua orang temannya.
dan akan menjadi histori bagi dia. Nah, ini sangat berisiko untuk produk brand kita, sangat berisiko untuk personal brand kita dan corporate brand kita. Oke. Kalau dia tidak suka dengan pelayanan kita, dia akan cerita ke semua orang temannya. Kalau dia suka dengan pelayanan kita dan produk kita, dia akan cerita ke satu orang temannya. Bedanya itu. Makanya saya tuh dari dulu memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada teman-teman UMKM terutama, atau kepada siapapun, ya. Maka ketika berbisnis, apalagi lu ini ya, jadi sales, ya, di perusahaan tersebut, jangan main hati. Artinya apa? Jangan baper, ya. Mainlah secara profesional saja, ya. Walaupun dia misalnya bentak-bentak kita, dia maki-maki kita, mau nggak mau kita harus melakukan itu. Kita mohon maaf, terima kasih. Udah, rumusnya dua itu tuh paling aman. Makanya saya pernah ke teman-teman sekalian mentoring salah satu perusahaan di Indonesia yang kalau teman-teman lihat IG-nya, kalau teman-teman lihat maps-nya, makian semua. Saya tidak perlu menyebutkan nama brandnya, mungkin teman-teman sudah tahu. Itu isinya makian semua. Maka ya kalau dibalas satu persatu, ya itu pasti kita rasanya mau emosi juga, rasanya mau balas juga. Lu tuh kesalahan lu, nggak pengennya seperti itu. Cuman nggak bisa kita melakukan itu. Ini demi menjaga nama brand tersebut. Karena rusak pelayanan, rusak semuanya. Karena 3 kunci terjadinya closing kan pernah saya ceritakan, produk brand, personal brand, corporate brand. Produk brandnya rusak, mempengaruhi terhadap corporate brandnya. Pelayanannya jelek, ini jelek, dan lain sebagainya. Maka ya yang terjadi adalah corporate-nya akan rusak. Jelek namanya akibat pelayanannya jelek. Ya, maka pelayanan jelek ini mempengaruhi semuanya. Bukan hanya cabangnya, tapi nama brand pusatnya jelek. Itu tuh teman-teman sekalian. Hati-hati banget tentang masalah ini. Ya, oke. Rumusnya 2 itu tadi. Terima kasih. Mohon maaf. Dengerin apa yang dikomplain oleh customer sampai mereka selesai. Ya, kemudian teman-teman pahami. Ya. Kemudian kita belajar tuh, empati belajar. Ya, apa sih mereka? Oh, kita ini kan sales. Kita bisa berusaha untuk kasih tahu ke atasan bahwasanya emang itu adalah kesalahan kita tuh jauh lebih baik, teman-teman sekalian. Jangan menyalahkan customer, jangan pernah menyalahkan customer. Itu poin terpenting dari saya. Oke ya, begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.